تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qalbi rahimakumullah, marilah kita mengawali kajian kita dengan membaca doa thalabul ilm yang diajarkan Nabi kita. Allahumma anfa'ni, diikuti ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, tema kita dalam kaitan dengan serial Ma'rifatuz Zaman hari ini memasuki serial yang ketujuh dengan judul Penyakit Al-Wahan atau Cinta Dunia Benci Kematian. Jadi untuk menyegarkan ingatan kita kembali, sudah ada 6 serial yang kita bicarakan dan kita sekarang memasuki yang ketujuh. Yang pertama dulu kita membahas babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Selanjutnya era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ini bisa? Hah? Nggak nyala? Oh iya, tolongin bikin tadi. Ya. Ya, turunin aja. Yang ketiga, era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Kemudian yang keempat, era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Kemudian yang kelima, era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Lalu yang keenam, era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut akan kaum muslimin. Dan hari ini kita membahas era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit wahan. Jadi semua pembahasan ini berlandaskan hadis-hadis alamatus sa'ah, hadis-hadis mengenai tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat yang disampaikan Nabi kita sejak 15 abad yang lalu. Adapun untuk hari ini hadisnya sebagai berikut. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Maka seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Dijawab oleh Nabi, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Nabi menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Selanjutnya kata Nabi, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian, ya. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Faqala qailun, ya Rasulullah wa mal wahn. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan benci kematian. Ya, jadi ini rangkaian hadis ini telah kita bicarakan 2 pelajaran darinya, yaitu kita bicarakan tentang era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, kita sudah membahas bahwa itu hadis membahas bahwa ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak ada rasa takut kepada kaum muslimin. Sedangkan hari ini kita mengambil pelajaran yang ketiganya,
bahwa kaum muslimin pada era tersebut terjangkiti penyakit al-wahan. Ya. Dan al-wahan itu tadi seperti kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Baik. Al-wahan merupakan penyakit yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS. Ya, HIV AIDS itu penyakit di mana seseorang tidak lagi memiliki kekebalan tubuh, ya. Jadi AIDS itu singkatan kan, Acquired Immunity Deficiency Syndrome. Jadi sindrom di mana kekebalan tubuh itu tidak ada lagi. Jadi kalau orang udah kena AIDS ya, dia sedikit aja kena penyakit apapun dia akan menjadi terus berpenyakit itu karena penyakit itu nggak ada lawannya, nggak ada penolaknya dari dalam tubuhnya. Ya. Makanya orang kalau sudah kena AIDS itu tinggal nunggu waktu saja. Ya, kalau sampai dia kena penyakit yang mematikan, ya dia tidak mungkin bisa menghindar dari penyakit itu. Nah, jadi al-wahan ini bahkan jauh lebih mengerikan daripada AIDS atau penyakit lainnya yang dianggap berat oleh manusia. Berbagai penyakit selain al-wahan akan berhenti seiring dengan datangnya kematian bagi si pasien, bagi si orang yang sakit. Tapi penyakit al-wahan justru penderitaannya, akibatnya baru dimulai saat kematian tiba. Ya, ya. Karena penyakit ini adalah penyakit yang terkait erat dengan keimanan seseorang. Bahkan kalau al-wahan itu sudah sedemikian kronisnya menjangkit pada seseorang, bisa-bisa dia sampai ke tahap hilang imannya, ya. Bukan saja imannya itu menurun kualitasnya, bobotnya, tapi bahkan bisa sampai delete, ya, terhapus imannya itu. Baik, kita lanjutkan. Muslim yang mengidap al-wahan merupakan korban penetrasi bangsa Rum. Bangsa Rum ini bangsa barat, bangsa yang sekarang sedang Allah takdirkan mendapat posisi kepemimpinan dunia. Dan bangsa Rum ini paling sering diidentikan, diasosiasikan dengan bangsa Eropa. Dan Rum ini berarti identik mayoritas mereka yang merupakan kaum Nasrani. Tetapi juga hari ini Rum adalah perpaduan antara Nasrani dan Yahudi. Makanya sering diistilahkan sebagai the Western Judeo-Christian Society. Masyarakat Barat Yahudi Nasrani. Begitu. Melalui al-ghazwul fikri, perang pemikiran atau perang narasi atau perang opini, mereka berhasil mempengaruhi sebahagian umat Islam, kalau tidak bisa dikatakan sebahagian besar umat Islam, agar menjadi kaum materialis, menjadi kaum sekularis, menjadi pencinta dunia, dan menjadi orang-orang yang abai atau lalai terhadap kehidupan akhirat. Karena memang bangsa Rum seperti itu. Bangsa Rum adalah bangsa yang materialis, bangsa yang sekularis, bangsa yang mencintai dunia luar biasa, dan bangsa yang sudah mengabaikan, melalaikan, tidak lagi bahkan percaya akan adanya the hereafter, kehidupan setelah kehidupan dunia yang fana ini. Mereka lah yang digambarkan Allah dalam surat Al-Jathiyah mengatakan, wa ma hadhil haya illa hayatuna fid dunya. Kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan kami di dunia. Ya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita ini hidup, kita ini mati, dan tidak ada yang mengakhiri urusan hidup kita kecuali waktu. Jadi kalau waktunya sudah selesai, ya sudah habis urusan, ya. Seperti yang pernah diucapkan oleh seorang bintang film Hollywood terkenal itu, Arnold Schwarzenegger, ya. Arnold Schwarzenegger ini kan luar biasa, dia jadi bintang film Hollywood itu, dan berbagai film-filmnya itu box office, ya. Benar-benar menjadi film yang top, ya, yang paling atas begitu, menghasilkan banyak harta, ya, kekayaan bagi si bintang film itu. Sudahlah Arnold Schwarzenegger sukses menjadi bintang Hollywood, kemudian dia sukses pula di bidang politik. Dia sempat menjadi gubernur dari salah satu negara bagian Amerika yang dianggap sebagai negara bagian yang paling kaya. Negara bagian apa itu?
California ya, karena di California itu ada Hollywood, ada Los Angeles ya, ada banyak sekali pusat-pusat apa namanya simbol-simbol keberhasilan materialis Amerika ya. Nah, jadi dia ini suatu hari pernah diwawancarai dalam sebuah podcast ya. Ini bukan podcast Felixio bukan ya, ini bukan podcastnya orang Islam tidak, tapi podcastnya di barat sana, di Amerika sana. Jadi sesama orang yang tidak beriman. Maka si pengelola podcast ini mengajukan pertanyaan begini kepada Arnold Schwarzenegger, Mr. Arnold, what do you think of death? Ya kan? Apa pendapatmu tentang kematian? Maka Arnold Schwarzenegger itu langsung menjawab dengan singkat, every time I think of death, it sucks katanya. Setiap kali saya ingat tentang kematian, saya tuh sebel banget kata dia. Itu ditanya, kenapa Anda sebel? Kenapa Anda kesal kalau tiap kali dengar tentang kematian atau ingat tentang kematian? Ya karena bayangkan dia bilang, saya ini orang yang sukses. Saya di dunia film saya sukses. Saya di dunia politik sukses. Saya jadi gubernur dari California. Ya, saya punya ini, saya punya itu. Pokoknya banyak hal dia sebutkan lah. Dia punya kapal pesiar, dia punya private jet, ya, dia punya mansion lebih dari satu ya dan seterusnya. Tapi ujung dari hidup saya tuh harus masuk ke dalam tanah yang ukurannya 1x2 kata dia. Selesai semuanya, ya kan? Bagaimana nggak menyebalkan katanya kalau saya mengingat kematian. Nah, begitulah cara berpikirnya bangsa Rum secara umum. Materialistik, sekularistik, ya kan? Cinta dunia dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Bukan saja lalai, nggak percaya adanya kehidupan akhirat. Ya. Pada tahap selanjutnya, saat seorang muslim sudah menjalani hidup berdasarkan ideologi, karakter dan cara pandang bangsa Rum, maka akhirnya muslim tersebut akan mengidap penyakit al-wahn alias cinta dunia dan membenci kematian. Ya. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan tentang bagaimana mindset ya, cara berpikirnya kaum bangsa Rum ini. Jadi di surat Ar-Rum ya sampai Allah sendiri menurunkan surah khusus tentang Ar-Rum, bangsa Rum ya. Di surat Ar-Rum ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka bangsa Rum hanya mengetahui, hanya memahami, hanya mengerti perkara yang zohir, yang material saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, jadi itulah potret gambaran orang barat, ya orang Rum, ya seperti itu. Mereka kalau sudah urusan dunia, they really understand it. Mereka sangat paham tentang dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, jangankan paham, ya mereka tidak pernah peduli, yang berarti tidak pernah mempercayainya, begitu. Makanya kalau bisa coba suatu ketika Anda melakukan apa namanya eksperimen. Jadi kalau Anda ditakdirkan Allah naik pesawat misalnya suatu hari, duduk di samping orang bule, ya orang Rum gitu. Coba ajak ngobrol sama dia. Selagi obrolan itu masalah dunia, pasti dia yang menguasai topiknya. Pasti. Ya. Dia akan, canggih sekali dia menjelaskannya. Kita sangka diri kita ini udah nguasain tuh bidang itu, kita ajak ngobrol. Nggak taunya dia jauh lebih dalam, paham gitu ya. Karena memang itu sudah menjadi kepiawaian mereka. Keahlian mereka adalah membicarakan soal urusan dunia. Nah, makanya Anda jangan terjebak. Jangan terus hanyut gitu mendengarkan uraian dia panjang lebar. Karena apa? Karena memang dia bidangnya itu. Tapi coba Anda beranikan diri, banting setir. Tiba-tiba Anda ajak dia ngobrol tentang kematian. Ajak dia ngobrol tentang alam kubur. Ya kan? Ajak dia ngomong tentang surga dan neraka. Tiba-tiba dia akan diam. Bahkan bukan saja dia diam karena nggak ngerti, bukan. Tapi di dalam hatinya, itu akan tercermin dari wajahnya. Di dalam hatinya itu dia akan mengatakan, what are you talking about? All that is nonsense, katanya. Ya, kamu ngomongin apa sih? Itu semua kan nggak masuk di akal. Ngapain dia omongin kan gitu? Ya, karena apa? Karena hakikatnya
beginilah sikap mental mereka, mindset mereka itu adalah wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka terhadap kehidupan akhirat itu lalai. Nggak ada mereka peduli tentang kehidupan akhirat. Makanya seorang setan Yahu, ya kan, bisa begitu jahat, bisa begitu kejam, bisa begitu bengis. Karena apa? Hakikatnya dia nggak percaya ada akhirat. Dia nggak percaya ada akhirat. Dan kita yang percaya akan akhirat, justru itulah harus terus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz, kapan Palestina menang? Kapan umat Islam menang gitu ya? Ya kita harus jawab, sebentar lagi. Karena apa? Karena jawaban itu jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu adalah sebentar lagi kita akan menang. Cuman kalau kita bicara sebentar lagi, jangan batasi sebentar lagi itu pada batasan dunia. Karena apa? Karena orang beriman itu memandang kehidupan ini sebagai sebuah kontinum, ya kan? Sebuah kelanjutan. Kehidupan itu bukan hanya di dunia saja, ada lanjutannya gitu loh, ya. Jadi Anda pikir sekarang Yahya Sinwar tuh kalah gitu. Ismail Haniah kalah, Ahmad Yasin kalah. Enggak, mereka sekarang lagi duduk senang-senang, ngobrol mereka, bertemu mereka, bahkan dengan Nabi Muhammad SAW insya Allah. Karena apa? Karena mereka para syuhada insya Allah, ya. Mereka itu dalam keadaan bergembira sekali. Mereka sedang mengecap yang namanya kemenangan yang hakiki. Nah, kita seringkali membatasi pengertian kemenangan pada urusan dunia. Makanya jangan melihat hanya sebatas itu. Sebagaimana kita seringkali mengartikan musuh yang jahat itu, yang genosidal itu hendaknya kalah di dunia ini. Tidak, mereka tuh pasti kalah. Dan kapan kalahnya? Sebentar lagi. Kalau nggak di dunia sebentar lagi Israel itu bubar gitu ya. Tapi mereka ini akan bubar hidupnya begitu mereka menemui kematian. Karena apa? Karena api langsung menyambut mereka, menyambar mereka. Nah, ini yang pemahaman ini yang harus selalu ada dalam pikiran kita. Ya. Jadi kita nggak boleh ragu bahwa orang yang zolim ujungnya ya neraka. Orang yang membela orang-orang yang terzolimi di atas jalan yang benar ujungnya surga. Itu pasti. Ya. Nggak ada cerita Allah keliru, nggak ada. Ya. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, akhirnya si muslim yang sudah menjadi duplikat, ya, fotokopi bangsa Rum, akan menimbang segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia semata. Bahkan dia akan rela menggadaikan imannya dan dinnya, agamanya, demi meraih kesuksesan duniawi, sekalipun mengancam kemaslahatan ukhrawinya. Ya. Itulah orang-orang muslim yang sudah masuk ke dalam perangkap mindsetnya bangsa Rum, yang menjadi materialistik, menjadi sekularistik, menjadi pencinta dunia, dan menjadi orang yang abai lalai tentang kehidupan akhirat. Makanya lihat aja muslim-muslim yang sudah tidak lagi peduli dengan agama, sudah tidak lagi peduli dengan apa namanya keimanannya, ya, dan mereka tenggelam di dalam cara hidup sama kayak orang barat gitu ya, orang barat materialis, sekularis, dan pencinta dunia dan abai terhadap akhirat. Itu mereka menjadi apa ya, manusia yang paling norak di muka bumi. Lain halnya kalau kafir, kafir tulen begitu ya kan, kita ya sedih juga sih ngelihatnya, kasihan juga ya. Ya kasihan deh lo hidup tanpa iman gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat orang yang ngaku beriman tapi duplikatnya materialis gitu ya, duplikatnya kaum bangsa Rum, aduh itu kan jelek banget tuh tampilannya. Jelek banget tampilannya. Mendingan sekalian aja lo murtad gitu. Cuma kan nggak mungkin kita nganjurkan mereka supaya murtad kan. Tugas kita justru ngajak mereka untuk taubat, ngajak mereka untuk kembali kepada iman yang murni, iman yang sejati. Ya cuman masalahnya kalau sudah jadi duplikat bangsa Rum, memang berat, sulit. Ya. Nah, jadi ada hadis yang juga sudah kita bahas ini hadis ini pada serial-serial sebelumnya. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Artinya banyak fitnah, fitnah masif ya, seperti malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu sedemikian menyelimuti kehidupan di permukaan bumi ini, di timur, di barat, di utara, di selatan,
Sampai-sampai Nabi memberikan perumpamaan dunia itu menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita, kelam begitu ya. Lalu Nabi menggambarkan apa fenomena yang akan muncul di era fitnah yang masif itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari orang masih dalam keadaan beriman, mukmin, lalu menjadi kafir sore harinya. Atau di sore hari orang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi begitu cepatnya dia berubah posisi dari tadinya mukmin menjadi kafir, tadinya beriman jadi kafir. Ya. Dan ini jelas-jelas pilihan redaksi yang tidak main-main. Nabi tidak memilih redaksi yang lebih halus dengan mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Itu kan beda dengan pagi beriman, sore kafir, kan beda. Nah, tapi alhamdulillah di ujung hadis ini Nabi kasih kuncinya apa? Kuncinya apa kok orang pagi beriman, sore kafir? Itu sebabnya apa? Nah, ternyata sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi memperoleh barang kenikmatan dunia. Jadi orang-orang seperti ini yang sadar tidak sadar mereka itu pagi beriman, sore kafir, ya. Mereka ini orang-orang yang sudah kacau kemampuan menilainya. Menilai mana barang yang mahal dan mana barang yang murah. Bagi kita orang beriman, agama itu bukan barang yang mahal, tapi barang yang paling mahal. Nggak ada barang lebih mahal bagi orang beriman kecuali agamanya. Sebaliknya kenikmatan dunia bagi orang beriman itu barang murah. Yang kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga dia paham bahwa Allah sudah menakar rezeki kita di dunia ini beda-beda. Jadi urusan rezeki ini, soal kenikmatan dunia ini, kita meyakini bahwa Allah itu cuma ngasih kita dua pilihan ujian saja. Kalau nikmat kita itu banyak, ya kan? Kita diuji untuk pandai bersyukur. Tapi kalau nikmat kita terbatas dibandingkan orang lain, sedikit dibandingkan orang lain, ya ujian kita bersabar, kan itu saja. Itu kan problema kita dalam kaitan dengan kenikmatan dunia ini. Nah, tapi yang jelas Nabi pernah bersabda bahwa ahlul bala itu nanti di akhirat akan dicemburui oleh ahlul afiyah. Ahlul bala itu artinya kumpulan orang-orang beriman yang banyak merasakan bala, cobaan, ujian, penderitaan waktu di dunia. Itu akan menjadi objek yang dicemburui oleh kalangan ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang-orang beriman yang waktu di dunia hidupnya senang, mudah, ya banyak sekali kelebihan kenikmatan begitu ya. Nah, jadi mereka dikumpulkan nih orang-orang beriman nanti. Terus ahlul bala tuh sama Allah diangkat posisinya sehingga ahlul afiyah ngeliatin ahlul bala tuh naik tinggi banget gitu. Ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Sampai akhirnya ahlul afiyah ngiri. Mereka bilang, "Wah, tahu gini. Jadi nikmatnya jadi ahlul bala dimuliakan Allah. Tahu gini, saya pingin kembali ke dunia, biarlah saya matinya dicincang-cincang jadi daging saya kecil-kecil," katanya. Bayangkan, Pak. Ya. Jadi kita sekarang ini mungkin merasa alhamdulillah kita nggak ngalamin yang dialami saudara-saudara kita di Gaza. Padahal boleh jadi di hari akhir nanti, di hari berbangkit nanti, kita ngiri sama mereka. Karena mereka jauh lebih beruntung dimuliakan Allah tenimbang kita yang hidupnya ya tenang-tenang aja, masih bisa makan ini, makan itu. Sementara mereka boro-boro makan. Ya sampai harus ngais-ngais di sampah ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, penyakit ya terjerembab dalam aneka fitnah di akhir zaman ini sedemikian beratnya sampai muncul fenomena kemurtadan ya, pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Dan ternyata inti masalahnya di mana? Karena si muslim itu sudah tidak sanggup membedakan barang yang paling mahal dalam hidupnya yaitu agama dengan kenikmatan dunia yang sebenarnya barang murahan. Ya. Dia rela melepas apa yang paling mahal dalam hidupnya demi memperoleh apa yang sebenarnya murahan saja, ya. Seperti yang sering saya contohkan, misalnya jam tangan saya nih, saya tahu nih harganya 10 juta. Tentu bodoh dong kalau saya merelakan jam saya dibeli oleh orang 1 juta. Kan rugi dong. Masa barang yang semahal ini kita jual cuma 1 juta, padahal kita tahu harganya 10 juta. Padahal itu cuma materi. Gitu. Nah, apalagi sesuatu yang sifatnya menyelamatkan kita dunia akhirat, iman, agama, ya kan? Kita relakan itu dilepas demi mendapat kenikmatan dunia. Ya, ya maaf katalah,
Kan kita kemarin tuh sampai emosional ya melihat seorang British nurse ya, perawat orang berkebangsaan Inggris pakai tato lagi, ya kan? Itu berhadapan-hadapan dengan tentara Mesir, ya. Si orang Inggris ini partisipan dari Global March to Gaza, ya. Lihat nggak videonya? Ya. Jadi dia nurse, dia perawat, dia pernah di Gaza, dia tahu pengalaman orang-orang Gaza tuh kayak apa. Terus dicegat sama tentara-tentara Mesir. Nggak boleh teruskan perjalanan untuk menembus blokadenya Israel, yaitu masuk ke Gaza. Nah, dia sampai memohon-mohon, sampai berlutut gitu loh kepada tentara-tentara Mesir. Dia bilang, ya kan, don't you have a heart? Apakah Anda nggak punya hati? Ya, saya tuh ingin bantu saudara-saudara muslim dan muslimah Anda di sana kan. Saya ini bukan muslim ya kan. Kami datang dari aneka agama, dia bilang aneka bangsa gitu ya. Saya tahu bahwa mereka di sana ibu-ibu itu ya sudah tidak ada ASI-nya. Sedangkan dia harus memberi makan kepada anaknya. Kenapa nggak ada ASI? Kan di sini nggak makan, ya kan? Jadi dia ungkapan tuh betapa penderitaannya rakyat di Gaza itu. Tapi itu tentara stabil aja gitu nyegat dia. Ya. Kalau tuh tentara muslim, berarti dia rela gitu loh. Melepas agamanya demi dia dapat bayaran gaji sebagai tentara, ya kan? Kan gaji tentara berapa sih? Gitu. Penimbang agama. Kalau dia benar-benar peduli, dia bisa kena gitu hatinya, dia akan langsung bilang, oh iya silahkan, tafadhol. Ya kan? Kami nggak bisa berbuat apa-apa untuk yang di Gaza. Mungkin Anda bisa membantu. Kan gitu. Tapi nggak ada itu, nggak muncul gitu. Ya, karena apa ya tadi? Kenikmatan dunia lebih dia utamakan daripada pemeliharaan dinnya, agamanya. Ya, Nauzubillah. Nah, padahal jika seorang muslim rajin membaca kalamullah Al-Quran, tentu dia akan selalu sadar dan yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau sesaat dan permainan belaka, game, ya. Kita kalau melihat anak kita main game nggak habis-habis, lama-lama kesel nggak? Ya kesel juga kan? Gitu. Azan udah berkumandang masih main game aja gitu. Kesel lah kita. Ya walaupun game itu sebenarnya nggak membahayakan, cuman kalau sudah overdosis main game, mau nggak mau lama-kelamaan bisa brain rot kan, bisa hancur tuh otak. Nah jadi kalau kita tenggelam dalam sifat utama dunia ini yaitu daftar senda gurau dan permainan belaka, ya kita kayak anak kecil kerjanya main game aja terus. Dan negeri akhirat merupakan kehidupan sebenarnya yang hakiki dan abadi. Begitulah yang Allah firmankan di surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ya. Jadi Allah lewat ayat ini jelas sekali memberikan pensifatan karakteristik dunia dan akhirat yang berbeda. Dunia ini hanyalah kehidupan yang diwarnai dengan daftar senda gurau dan permainan. Sementara kehidupan yang sebenarnya itu darul akhirah, negeri akhirat. Itulah kehidupan sebenarnya. Makanya ya pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah radhiyallahu an, idza matan nas istaiqadha. Begitu manusia meninggal dunia, dia bangun dari tidurnya. Jadi kehidupan dunia ini kayak kita sedang menjalani mimpi dari hari ke hari. Ini mimpi, kita lagi menjalani mimpi. Dan kalau kita memilih menjadi orang beriman, ya, kan nggak semua orang beriman otomatis hidupnya di dunia ini mengalami mimpi menyenangkan kan. Seringkali kita harus mengalami mimpi buruk. Karena apa? Karena hidupnya susah di dunia ini. Tapi yang manapun yang dialami oleh orang beriman, ya mimpi menyenangkan di dunia kah, mimpi buruk di dunia kah, begitu dia meninggal, dia sadar alhamdulillah cuma mimpi, gitu ya kan? Dan kalau dia mimpinya buruk waktu di dunia, dia senang sekali di situ, alhamdulillah cuma mimpi, mimpi buruk. Tapi kalau dia senang waktu di dunia, dia begitu meninggal, alhamdulillah dia dapat yang lebih nikmat lagi. Masya Allah. Ya. Karena iman. Tapi sebaliknya kalau dia kafir, sekalipun dia hidupnya mimpi yang menyenangkan terus-menerus, serba punya ini punya itu, ya kan kayak kebanyakan orang-orang yang super kaya gitu ya, bahkan sudah menjadi
istilahnya crazy rich ya, ada istilah itu kan, crazy rich kan, kayaknya kayak gila-gilaan gitu. Ya kan? Orang crazy rich itu yang model kayak Bill Gates gitu ya kan, yang istilahnya udah nggak punya warga negara, dia pergi ke negara mana aja tuh seenaknya aja gitu. Bahkan sampai di negara itu diterima di istana presidennya gitu ya. Terus dia bisa pelecehin tuh presiden ya kan, dia tawarin racun dia dengan sebutan ini obat ya kan. Ya. Itu saking ininya sama Allah dimudahkan dia hidupnya. Gitu. Nah tapi orang kayak gini ini begitu dia meninggal dia tahu cuma mimpi doang. It's only a night, it's only a dream katanya, ternyata cuma mimpi gue gitu ya. Sisanya api neraka udah. Khalidina fiha abada. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, penyakit al-wahan ini sedang menjangkiti banyak dari saudara-saudara muslim kita. Ya, dan kita mudah-mudahan tidak termasuk yang terjangkiti. Karenanya untuk mengatasinya sesuai dengan sebutannya, ya kita tinggal balik saja. Kalau al-wahan itu maknanya dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, cinta dunia, benci kematian. Maka untuk mengatasi al-wahan kita harus memiliki antidotnya, ya, yaitu lawan dari dua sifat itu. Jadilah orang yang bukan hubbud dunia tapi hubbul akhirah, ya. Dan jadilah orang yang bukan karahiyatul maut tetapi mengharapkan mati yang terbaik. Ya. Mati yang terbaik apa? Mati yang terbaik apa? Ya secara umum standarnya disebut husnul khatimah, gitu kan. Tetapi mati yang terbaik bagi orang beriman yang faham adalah mati syahid. Ya kan? Itu mati terbaik kan. Makanya ada ungkapan di kalangan mujahidin itu, wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Dan mati di jalan Allah adalah puncak cita-cita kami. Jadi orang-orang di Gaza itu sedemikian fahamnya tentang mati yang paling mulia itu, sehingga mereka ketika mendapati saudara mereka, pasangan hidup mereka, anak mereka menemui mati syahid, itu dua perasaan langsung muncul dalam dirinya. Di satu sisi sedih karena berpisah, tapi di lain sisi gembira karena apa? Karena mati syahidnya. Kayak istrinya Ismail Haniyeh, ya, ketika jasadnya Ismail Haniyeh diantar pulang ke rumahnya, begitu sampai ke dalam rumahnya itu disambut seperti menyambut pengantin. Ya. Orang Arab itu, perempuan-perempuan Arab itu kalau ada pengantin itu mereka bikin bunyi yang saya nggak bisa tiru, tapi kira-kira bunyinya gitu. Ya. Nah itu waktu jenazahnya Asyahid insyaallah Ismail Haniyeh tiba di rumahnya, itu istrinya dan ibu-ibu yang lainnya hadir di situ langsung membunyikan suara begitu karena gembira. Ya. Dan istrinya itu langsung mendekati ya peti mati suaminya itu sambil mengatakan ya zaujati, wahai suamiku, ya, anta sanadi fid dunya wa sanadi fil akhirah. Engkaulah tempat aku bersandar di dunia dan tempat aku bersandar di akhirat nanti. Masya Allah, ya. Karena apa? Karena dia meyakini hadis Nabi yang mengatakan seorang yang menemui mati syahid, salah satu fadilahnya, keutamaannya adalah berhak membagikan syafaat kepada 70 anggota kerabatnya. Bayangkan ya, 70 anggota kerabatnya. Dan yang paling pertama yang pantas dia berikan siapa? Ya pasangan hidupnya, ya orang tuanya, ya anaknya, kan gitu. Ya. Makanya mereka ketika mendengar kabar ada yang mati syahid, yaitu perpaduan dua perasaan, sedih karena berpisah, tapi gembira karena tahu bahwa orang ini bukan saja akan selamat di akhirat, tapi bisa menyelamatkan dirinya kalau dia kerabatnya, kalau dia keluarganya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu sisa dari pembahasan kita akan coba melihat profil, ya, profil dari orang-orang beriman yang menjadi contoh-contoh teladan kita sepanjang sejarah Islam. Yang pertama, kita coba lihat profil seorang bernama Khalid ibn Walid. Ya, beliau adalah pedang Allah yang tidak terkalahkan. Sumber dari cerita ini kita ambil dari kitab karangan saudara kita orang Indonesia, Happy Andi Wastomi, judulnya 101 Sahabat Nabi, ya, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar. Ketika Khalid ibn Walid memeluk Islam, Rasulullah SAW sangat berbahagia karena Khalid mempunyai skill berperang yang dapat diandalkan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad fisabilillah. Jadi Khalid bin Walid ini ahli perang dia, ya.
Sebelum dia masuk Islam, dia juga merupakan salah seorang panglima dari musyrikin Quraisy. Seringkali dia dijadikan tempat konsultasi untuk strategi-strategi berperang. Ya, termasuk Khalid bin Walid inilah yang waktu perang Uhud berlangsung. Perang Uhud berlangsung itu Khalid bin Walid masih musyrik, dia masih di pihak musyrikin Quraisy. Jadi dia memimpin pasukan berkuda dan dia tidak ikut langsung dalam tahap awal perang itu. Dia dengan pasukan berkudanya memantau peperangan itu. Nah, dia lihat itu ada pasukan pemanah ya yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Jabal Rumat, ya kan, di bukit pemanah istilahnya. Kalau sekarang disebutnya Jabal Rumat ya. Nah, jadi dia dengan pandangan matanya yang tajam dan kemampuan ahli strateginya yang luar biasa, begitu dia lihat awal perang itu kaum musyrikin Quraisy kalah dan lari tunggang langgang, dan pasukan Islam sudah mulai mengumpulkan ghanimah ya, rampasan perang berupa senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Maka dia melihat tuh ternyata para pemanah itu tergiur ya. Sebagian besar mereka ikut turun dari bukit sehingga tersisa cuma 1-2 orang saja. Nah, begitu Khalid bin Walid melihat pasukan pemanah sudah meninggalkan pos penjagaannya, maka dia bilang ini saatnya kita serang mereka. Maka dia pimpin pasukan berkudanya mengelilingi bukit tersebut ya. Kemudian dia menyerang umat Islam ya, pasukan Islam yang sedang sibuk mengumpulkan ghanimah, dari belakang dia serang. Dan bersamaan dengan itu dia suruh seseorang ngasih komando kepada pihak musyrikin Quraisy yang lari tunggang langgang itu untuk balik lagi. Akibatnya apa? Akibatnya pasukan Islam dijepit oleh 2 pasukan Quraisy kafir. Makanya dalam perang Uhud itu sampai Nabi pun mengalami luka, bahkan giginya ada yang copot ya, berdarah ya di mukanya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya masuk Islamnya Khalid bin Walid sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Dalam banyak kesempatan peperangan Islam, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang, jadi panglima, dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Bahkan menurut catatannya, setiap perang yang mana pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, nggak ada kamus kalahnya. Yang ada tuh menang terus. Sekalipun perimbangan kekuatannya jauh, sekalipun jumlah pasukan Islam jauh lebih kecil daripada pasukan musuhnya. Betapapun hebatnya Khalid bin Walid di dalam medan pertempuran dengan berbagai luka yang menyayat badannya, namun ternyata kematiannya di atas ranjang. Ya, jadi dia tidak menemui mati syahid. Padahal beliau ikut perang itu banyak sekali, ya. Dan luka-luka di tubuhnya itu banyak sekali. Ya. Betapa menyesalnya Khalid, harapan untuk mati syahid di medan perang ternyata tidak diperoleh, dan Allah Ta'ala menghendakinya mati di atas ranjang, di atas tempat tidur. Sesudah aneka perjuangan membela Islam yang luar biasa. Demikianlah kekuasaan Allah Ta'ala. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah sesuai dengan kemauannya. Kalimat Khalid bin Walid yang legendaris dan menggentarkan pihak musuh, yaitu pasukan Romawi yang jumlah personelnya berlipat kali jumlah pasukan Islam. Saat mendengar seruan Khalid ini, maka Panglima Romawi menjadi jatuh mentalnya sehingga menyebabkan kekalahan pasukan Romawi. Jadi kisahnya itu Khalid bin Walid sebelum perang itu membakar semangat pasukannya ya. Padahal pasukannya itu akan berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlahnya 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat. Tapi dibakar semangat para mujahidin itu oleh Khalid, dan Khalid kemudian mengajak pasukannya untuk menyerbu ke pihak musuh. Nah, di dalam dia sedang menyerbu itu, dia mengeluarkan kalimat yang diarahkan kepada pasukan Romawi. Kalimat itu bunyinya, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian wahai bangsa Rum mencintai kehidupan. Dan salah seorang tentara Rum itu mendengar itu dengan jelas, ya kan? Dan begitu dia mendengar, dia langsung ngacir. Tahu ngacir? Ya lari terbirit-birit kemana? Ke komandannya, ke panglima tertingginya, ke tendanya gitu ya. Ngasih laporan. Ya. Lapor katanya.
Di tengah medan perang tadi, saya mendengar panglimanya kaum muslimin mengatakan begini. Diungkap lagi, kalimat itu diulang lagi, ya kan? Persis gitu. Langsung si panglima Romawi itu gemetar langsung dia dengar kalimat itu. Dan dia langsung mengatakan, bagaimana kita akan melawan satu pasukan di mana kita pinginnya menang sedangkan mereka pinginnya mati, katanya gitu. Gimana kita bisa mengalahkan mereka? Dan kelihatan sekali dia gemetaran. Efek gemetaran si panglima ini seluruh pasukannya jadi gemetaran. Makanya kalah. Ya kan? Nah, ini kalimat ini terkenal sekali. Ya. Dan memang kalimat ini adalah kalimat yang mencerminkan begitulah sikap mental mujahidin di setiap medan jihad. Bahwa mereka itu punya sikap mental mencintai kematian, ya, sebagaimana musuh mencintai kehidupannya. Gimana orang yang nyari mati lawan orang yang nyari hidup? Nggak mungkin orang yang nyari hidup bisa selamat. Nah, karenanya ucapan Khalid bin Walid di atas ranjang kematiannya beberapa saat menjelang maut menjemputnya juga terkenal ini. Legendaris sekali ini kata-kata ini. Mana matil jubana. Semoga para pengecut, para penakut tidak pernah bisa tidur nyenyak, katanya gitu. Ya. Makanya zaman sekarang ini banyak orang yang susah tidur, ya, itu karena kena kutukannya Khalid bin Walid. Ya, terutama siapa? Terutama para pencinta dunia. Orang-orang yang mencintai dunia itu saking mencintai dunia itu tidur aja susah, ya kan? Dan orang pencinta dunia, ya, kalau dia mengaku muslim, diajak jihad itu paling nggak mau tuh, karena dia punya mentalitas munafik, ya kan? Mentalitas munafik itu nggak siap mati kan? Itu lebih baik dia cari alasan untuk tidak berangkat ke medan jihad. Ya. Dan itu yang sering terjadi. Sering terjadi di zaman Nabi itu, ketika kafilah mujahidin berangkat jihad, itu kota Madinah itu menjadi kota yang jumlah laki-lakinya sedikit. Karena kebanyakan pada berangkat jihad. Dan yang tersisa itu biasanya kalau bukan orang yang apa namanya masih di bawah umur, anak-anak kecil, ya kan, atau orang yang sudah tua sekali, ya kan, sehingga dia uzur nggak mungkin bisa ikut perang, ya kan. Kemudian orang yang sakit, ya. Kemudian orang yang tidak sehat mental, ya kan. Sama orang-orang yang sehat mental, nggak sakit, ya kan, bukan anak kecil, bukan orang usia lanjut, orang dewasa gitu kan, tapi munafikun, ya kan. Itu selalu begitu, ya, jumlah laki-laki yang tersisa kalau ada apa namanya ekspedisi jihad berlangsung gitu ya, itu yang tersisa selalu di kota Madinah tuh jumlah laki-laki yang sedikit gitu. Atau ada yang kelompok keenam tentunya memang yang ditugaskan untuk menjaga kota Madinah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Khalid bin Walid ini menurut analisa para ulama, kenapa Allah takdirkan tidak mengalami mati syahid? Karena dia sempat mendapat gelar dari Nabi Muhammad SAW. Apa gelarnya? Nabi memberi gelar kepada Khalid yaitu Saifullah al-Maslul. Pedang Allah yang terhunus, yang keluar dari sarungnya. Jadi justru karena gelar ini Allah Ta'ala tidak mengizinkan Khalid bin Walid mati syahid. Karena nggak pantas pedang Allah itu patah, ya kan? Nggak pantas pedang Allah itu patah. Itu hasil apa diskusinya para ulama, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya sambil dia berangan-angan kosong kepada Allah. Artinya dia terus menerus ikuti hawa nafsu sambil berangan-angan kosong bahwa Allah akan mudahlah mengampuni dia. Nah, gitu, ya. Tapi kalau orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. 5 ba'dal maut, setelah kematiannya. Ya, jadi bukan orang yang cerdas namanya yang bisa menjawab pertanyaan nanti kalau sudah gede cita-citanya apa? Enggak. Islam itu tidak mengajarkan cuma sebatas ya hidup di dunia ini, tidak. Ya. Makanya kita harus menanamkan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya kan, keinginan untuk ya nantinya kalau sudah apa berumur mau apa, yang penting husnul khotimah gitu, ya kan, syukur-syukur mati syahid jadi mujahid, gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan cuma sebatas oh ya jadi insinyur, oh ya jadi dokter, ya kan, oh ya jadi tukang suntik gitu, enggak gitu, ya.
Itu semua tuh masih cetek gitu. Itu karena yang cerdas itu yang sampai berpikir mempersiapkan untuk setelah kematian, bukan sebelum kematian. Usia tua itu biar gimana pun masih sebelum kematian. Ya, itu bukan puncak dari akhir kehidupan kita. Jika seorang muslim mengidap penyakit al-wahan, maka dengan mudah musuh-musuh Islam termasuk kaum elit global dapat menebar virus fear-mongering. Tahu fear-mongering ya? Fear-mongering itu menanamkan rasa takut yang direkayasa. Jadi orang kena fear-mongering gitu. Ya, contohnya ya kayak dulu tuh. Kita itu kan geli juga kalau sekarang ya kita ingat-ingat ya yang 3 tahun zaman zaman apa tuh? Zaman plandemi ya, bukan pandemi, plandemi ya kan. Sebuah wabah yang direncanakan. Ya kan? Kan lucu gitu. Orang takut gitu sholat berdekat-dekatan. Saya ingat tuh zaman itu saya kalau sholat ke masjid gitu kan saya mepetin badan saya, orang menjauh gitu. Saya sedikit langsung semua pada nengok saya gitu. Astagfirullahaladzim, ini kok bisa jadi gini umat gitu ya. Takut banget sama orang batuk, takut banget sama orang bersin gitu ya. Takut banget sama orang deket-deket gitu ya. Nah, jadi musuh ya kan itu memang bisa mengolah kita dengan rasa takut yang direkayasa melalui aneka program seperti pandemi, climate change dan lain sebagainya. Jadi kita dibuat takut yang luar biasa. Ya kayak sekarang juga nih kelihatannya ada rencana lagi nih berikutnya nih, apalagi setelah kedatangan Bill Gates menemui apa namanya bapak kita yang di istana itu ya. Nah, jadi tiba-tiba sekarang ada berita sekian ratus apa namanya RW di Jakarta pada kena TBC gitu kan. Perasaan kemarin ini nggak ada berita begitu. Tapi kok bisa barengan pas si Bill Gates nawarin vaksin buat ngatasin TBC. Ajib ya kan, keren juga ini bisnisnya. Ya kan kelop aja gitu. Ya perasaan dulu-dulu nggak ada beritanya. Nah, akhirnya si muslim tadi tunduk dan patuh mengikuti berbagai arahan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal. Termasuk arahan mereka yang sampai ke tingkat mencampuri tata cara beragama beribadah kaum muslimin ya. Kemarin itu pandemi itu sampai membuat tampilan orang sholat di Masjidil Haram tuh udah nggak kebayang bisa begitu, ya kan? Kok sholat di mengelilingi Ka'bah tuh udah kayak apa namanya ibadahnya orang-orang Buddha gitu, berjarak-jarak gitu, ya kan? Padahal sekarang kan, orang rame banget gitu. Kemarin Ramadan aja membludak gitu orang. Ya. Nah, tapi ya itulah karena fear mongering tertanam gitu kan, sehingga semua orang tuh takut. Ya. Nah, Allah Ta'ala kemudian memperingatkan kita ya bahwa bangsa Rum yang notabene dipenuhi, diramaikan oleh the Judeo-Christian Society ini Allah peringatkan kita dengan ayat yang menggambarkan apa yang kita akan alami kalau seandainya kita begitu saja nurut, manut ya sama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ya, aulia itu terjemahannya bukan saja menjadi pemimpin-pemimpinmu. Aulia itu punya 3 makna. Pemimpin, ya, teman setia, sama sahabat karib. Ya, ini tiga-tiganya harus ditinggalkan. Jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman kepercayaan, sebagai sahabat karib. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka, Yahudi Nasrani, adalah pemimpin, sahabat karib, teman kepercayaan bagi sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Dan barang siapa di antara kalian, hai orang-orang beriman, hai kaum muslimin, menjadikan mereka sebagai aulia, pemimpin, sahabat karib, atau teman kepercayaan, maka sungguh orang itu sudah masuk golongan mereka. Gitu, ya. Jadi kita ini diminta sama Allah mewaspadai siapapun Yahudi maupun Nasrani yang mendekati kita. Ya, jangan kita jadikan sahabat karib, jangan jadikan teman kepercayaan, apalagi jadikan dia pemimpin. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, kemudian saudara sekalian rahimakumullah, ini yang terakhir, slide terakhir. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW, belum slide terakhir, masih ada slide lagi.
itu menyampaikan satu pesan di hadapan istri-istri beliau. Semuanya hadir lengkap. Nabi mengatakan, man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allahi, karihallahu liqa'ahu. Jadi kata Nabi, barang siapa senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, akrahiyatul mauti fakulluna nakrahul maut?" Apakah itu maksudnya juga benci kepada kematian? Padahal setiap kita kan pasti benci kematian. Jadi dia cuma mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kebanyakan orang terhadap kematian, bahwa orang kan pada umumnya benci pada kematian. Dan unik sekali ya, istri Nabi yang namanya Aisyah ini memang paling cerdas. Ya, beliau paling cerdas di antara istri-istri lainnya. Nabi kan nggak ada ngomong soal kematian di situ. Nabi ngomong barang siapa senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Barang siapa benci ketemu Allah, Allah benci ketemu dia. Nggak ada Nabi ngomong soal kematian kan? Tapi langsung dia mengkaitkannya dengan kematian. Ya, karena cerdasnya. Dia langsung nanya, "Ya Rasulullah, apakah itu maksudnya juga benci pada kematian? Padahal setiap kita kan benci kematian." Maka Nabi terangkan. Nabi mengatakan, "Laisa kadzaliki, walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanih wa jannati ahabba liqa'allahi fa ahabballahu liqa'ahu." Bukan demikian, tetapi seorang mukmin bila mana telah diberi kabar gembira dengan rahmat dan ampunan Allah serta surganya, maka dia menjadi senang ingin ketemu Allah, sehingga Allah pun sedang ingin ketemu dia. Jadi orang beriman itu menjelang wafatnya, itu akan didatangi malaikat yang membawa berita kegembiraan. Yang isinya apa? Bahwa Allah akan merahmati dan mengampuni dirinya, dan bahkan Allah akan menjanjikan surga untuknya. Dalam salah satu riwayat sampai dikatakan, malaikat itu datang memperlihatkan surga kayak apa, nanti dia akan tinggal di situ. Dan begitu dia mendapatkan perjumpaan dengan malaikat itu membawa kabar gembira itu, dia jadi ingin ketemu Allah buru-buru. Gitu. Maka Allah pun ingin ketemu dia, senang ingin ketemu dia. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Sebaliknya, orang kafir itu kalau menjelang kematiannya itu malaikat datang bawa kabar buruk tentang siksa dan murka Allah yang sudah disediakan untuk dia. Bahkan dalam satu riwayat sampai dikasih lihat gambaran tempat tinggalnya di akhirat nanti, yaitu api yang menyala-nyala. Sehingga itu membuatnya nggak ingin ketemu Allah, ya kan? Maka Allah juga benci ketemu dia. Nah, itulah logikanya orang beriman di dalam menghadapi kematian, ya. Makanya kita semua ya perlu mempersering melakukan zikrul maut, mengingat kematian agar kita mempersiapkan diri. Ya. Nabi itu pernah mengatakan, aksiru zikra hazimil ladzati ya'nil maut. Sering-seringlah kalian mengingat-ingat saat di mana Allah putus hubunganmu dengan kelezatan dunia ini, yakni kematian. Jadi zikrul maut itu penting. Ya, jangan kita saking bencinya dengan kematian, justru nggak pernah ingat-ingat kematian. Justru dengan sering mengingat kematian, kita menjadi orang yang lebih hati-hati, lebih waspada, lebih punya gairah untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah kematian kita. Ya, dan itu berlaku untuk dua jenis kematian, baik kematian diri kita individual, ya, maupun kematian alam semesta ini, yaitu kiamat. Jadi sering-sering ingat kiamat itu penting. Sering-sering mempelajari alamatus saat, tanda-tanda menjelang kiamat itu penting. Ya, karena setiap kita pasti punya tanda-tanda juga. Secara individual masing-masing kita punya tanda kematian kan, tanda kiamat kita kan. Gitu. Sekian tahun yang lalu kita ngaca nggak ada yang putih rambut kita. Sekarang ada yang putih. Ya, bahkan jenggotnya seluruhnya putih. Dulu kalau diundang pengajian di lantai 5 nggak ada liftnya gitu kan, begitu sampai duduk langsung ceramah gitu. Sekarang, wah duduk dulu ngatur napas. Gitu. Karena tanda-tandanya yang kelihatan. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kira-kira bahasan kita tentang penyakit al-wahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dari penyakit ini
ya, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba dunia, tapi kita menjadi abnaul akhirah. Jadi ada seorang sahabat itu mengatakan, ya, dunia itu punya abna, punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak, ya. Maka kunu abnail akhirah, jadilah kalian anak-anaknya akhirat, jangan jadi anak-anaknya dunia, ya. Artinya jadilah orang-orang yang sadar bahwa kita pada akhirnya akan menjadi penghuni tetap akhirat, bukan penghuni tetap dunia. Kita ini di dunia biar bagaimanapun sementara, ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu untuk mempersiapkan diri menghadapi saat Allah memutus hubungan kita dengan kelezatan dunia ini, yaitu kematian, ya. Bahkan lebih daripada itu, mudah-mudahan kita diizinkan Allah meraih kemuliaan asy-syahadah, mati syahid yang penuh dengan fadilah-fadilah kemuliaan-kemuliaan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita harus mendengarkan apa yang kita dengarkan hari ini mendapat berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Bapak Ibu, kita silakan dua orang penanya. Kita ada yang ingin berbicara. Baik, Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menggunakan apa yang Ustaz sampaikan itu memahami apa yang sekarang sedang terjadi. Kita tahu betapa zalimnya dan betapa melampaui batasnya Israel itu terhadap bangsa Palestina, Israel dan juga mungkin negara yang mendukungnya, Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Ini sudah berlangsung lama. Nah, yang menarik adalah bagaimana sikap umat Islam lainnya, khususnya yang berada di sekitar Palestina. Saya kok cenderung melihat mereka ini cenderung diam, artinya tidak bertindak sesuatu yang tegas. Nah, ini bagaimana kita memahami keadaan ini? Karena Rasulullah sendiri, kita tahu dari riwayat, dari sejarah, beliau di periode Madinah itu pernah bertindak sangat tegas, bertindak sangat tegas kepada kaum Yahudi. Ya. Ini sudah jelas sunnah Rasul. Karena kaum Yahudi pada saat itu bertindak melampaui batas, sangat melampaui batas. Nah, apakah kaum Yahudi yang sekarang ini tidak seperti itu? Sehingga umat Islam merasa belum perlu bertindak. Contoh lainnya, seperti yang tadi disampaikan, sahabat Khalid bin Walid. Kita tahu apa yang dia lakukan seperti itu, ya. Artinya harus ada yang melakukan tindakan tegas kepada orang-orang yang zalim, khususnya kaum Yahudi yang terjadi di Palestina. Apa ini kita bisa anggap bahwa umat Islam yang seperti itu tidak bertindak tegas? Yang Ustaz katakan tadi lebih mencintai dunia, ya kan? Dan kita lihat perkembangan terakhir ini, ternyata yang berani secara tegas menghadapi kezaliman Israel itu adalah negara Iran. Kita lihat keberanian mereka, dan itu sudah fakta yang semua umat Islam bisa lihat. Sementara ya, saya katakan lagi, sunnah Rasul kita tahu seperti apa, ya, tidak tegas pada kaum Yahudi. Cuma kita lihat bahwa yang berani sekarang ini adalah negara kita. Kemudian juga di Palestina itu adalah, ya kita tahu ya, kelompok Hamas. Juga mungkin negara Yaman, mereka berani tidak tegas terhadap bangsa Israel. Jadi gimana kita memahami ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada penanya. Jadi memang kalau kita bicara heran, sekarang ini daftar keheranan kita tuh banyak sekali, Pak. Heran melihat realitas dunia sekarang ini ya. Ya, ya contohnya tadi, kok bisa-bisanya malah seorang yang bukan muslim ya, pakai tato ya kan, orang Inggris ya, menuntut kepada tentara yang sebenarnya muslim gitu ya, untuk membuka jalan supaya mereka boleh menembus blokade masuk ke Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Dan dia yang harus mohon-mohon, dia yang harus istilah sampai berlutut gitu ya. Padahal dia ingin membela saudara kita, saudara seiman kita, dan yang boleh jadi saudara seiman dari tentara-tentara itu. Nah, saya jadi teringat, memang ada hadis Nabi juga yang mengatakan, inna amamad dajjal sinina khudda'ah. Sesungguhnya menjelang keluarnya Dajjal akan ada tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang berbicara benar itu didustakan. Orang yang berdusta itu dibenarkan. Orang yang amanah dikhianati. Sedangkan pengkhianat dikasih amanah. Jadi memang kita sedang menjalani zaman itu. Zaman di mana kita ini seperti harus melihat banyak ironi, banyak kontradiksi ya dalam kehidupan kita. Termasuk tadi yang Bapak sebutkan, kok bisa yang justru tetangga-tetangga ini ya silent gitu, nggak ngapa-ngapain, ya nggak berbuat sesuatu. Sebaliknya, kok bisa yang Syiah, Rafidhah ya kan malah memperlihatkan heroisme gitu, ya, melakukan apa sesuatu kepada Israel secara konkret lah gitu istilahnya. Begini, Pak. Untuk memahami perkara ini, lagi-lagi kita harus mengkaitkan dengan hadis-hadis lain. Contohnya salah satu hadisnya tadi hadis tentang tahun-tahun tipu daya. Sekarang ini kita lagi menjalani tahun-tahun tipu daya. Banyak di antara kita yang kena tipu daya sekarang. Tapi juga ada hadis lain lagi. Hadis lain lagi yang juga pernah kita bahas di sini, yaitu poin serial yang nomor pertama. Ya, jadi serial yang paling pertama itu. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Jadi kalau Anda masih ingat, pembahasan serial pertama itu, kita ngangkat dari hadis tentang periodisasi. Bahwa umat Islam ini akan melewati 5 periode perjalanan ya, sejarahnya. Dan periode demi periode dikasih nama sama Nabi berdasarkan karakteristik leadership system, sistem kepemimpinan yang hadir pada setiap periode itu. Dan qadarullah kita sekarang ini dari 5 periode itu sedang berada di periode keberapa, Bu? Masih ingat? Oh, dulu ngantuk, sekarang lupa. Sekarang kita periode berapa, Bu? Periode keempat, ya. Nama periodenya sama Nabi dikasih nama apa? Periode Mulkan Jabriyah. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi ini periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Kenapa? Karena yang mimpin ya, baik dalam skala global maupun skala lokal-lokal masing-masing, nasional ya kan, itu adalah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Jadi artinya apa? Artinya terutama setelah terjadinya Tufanul Aqsa, ya, perang di Gaza selama ratusan hari ini, ya kan? Kalau nggak salah sampai Januari kemarin itu 470 hari, sampai sekarang sudah 600 sekian hari, Pak. Ya, ini kita langsung menjadi faham hadis ini, hadis tentang periodisasi tadi, karena apa? Karena kita melihat betapa berbedanya ya antara sikap pemimpin-pemimpin dunia, negara-negara dengan rakyatnya. Beda kan? Setuju nggak Anda? Bahwa rakyat dengan pemimpin tuh banyak nggak connect-nya sekarang. Contoh lah, rakyat di Amerika itu demo pro Palestina tuh dahsyat sekali.
termasuk bahkan kalangan Yahudi di New York, ya kan, itu muncul Yahudi-Yahudi yang anti negara Zionis Israel, ya. Dan mereka pro Palestina, dan mereka sampai mengeluarkan apa banner-banner gitu ya, apa namanya poster-poster yang isinya adalah kami hidup dengan kaum muslimin itu dengan damai selama ini, gitu. Tapi dengan munculnya Zionis ya kan nggak ada kedamaian. Ini rakyatnya Pak, tapi coba lihat pemimpinnya, pemimpin Amerika terus-menerus memberikan apa namanya pembelaan kepada Israel. Begitu juga di Eropa. Rakyat Eropa Pak itu turun ke jalan pro Palestina itu dahsyat sekali. Ya. Padahal mereka Kristen. Ya. Cuman pemimpin-pemimpinnya, pemimpin European Union ini ya kan itu masih yang balelo aja ngebelain Israel. Dan yang paling menyakitkan sudah barang tentu di negeri Islam sendiri. Di negeri-negeri Arab, termasuk di negeri Islam, ya kan? Jadi banyak tersingkap dengan perang ini bahwa ternyata pemimpin di Mesir, pemimpin di Jordan, pemimpin di Arab Saudi itu terang-terangan mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika yang kerjanya keliling-keliling itu, ya kan? Itu bilang bahwa Hamas tuh dihabisi aja. Ah, gitu. Terang-terangan, Pak. Itu ada di buku judulnya War, ya, karya siapa Woodward itu, ya. Dia jurnalis yang sering melakukan investigasi di jurnalisme gitu ya. Dan dia termasuk yang dulu nulis buku tentang skandalnya Nixon. Sampai ujung-ujungnya Nixon itu bisa dimakzulkan oleh rakyat Amerika gara-gara buku itu. Nah, sekarang dia bikin buku judulnya War, perang, ya kan. Nah, dalam buku itu dia kutip tuh, ya, pembicaraan-pembicaraan tertutup antara penguasa-penguasa Arab dengan Menteri Luar Negeri Amerika yang keliling-keliling ke negara Arab itu untuk melobi tentang penyelesaian masalah Gaza. Nah, ternyata nggak satu dua Pak penguasa Arab tuh terang-terangan bilang itu Hamas tuh dihabisi aja, nah, gitu. Bayangkan Pak. Tapi apakah rakyatnya seperti itu? Sikapnya tidak Pak. Rakyat di Mesir, rakyat di Lebanon, rakyat di Jordan, rakyat di Saudi sendiri itu pro kepada ya rakyat di Gaza, bahkan pro kepada Hamas. Gitu loh Pak. Jadi kita memahaminya harus secara adil. Jangan kita gebiah uyah gitu ya, generalisasi bahwa wah Mesir nih pro Zionis gitu. Kalau Asisinya pro Zionis, iya. Asisi itu siapa? Presidennya Mesir kan? Gitu. Dia pro Zionis emang iya. Raja Hussein Jordan pro Zionis emang iya, gitu. Tapi rakyat Jordan, wow keras. Makanya ketika kemarin Global March to Gaza itu dihalang-halangi sama pemerintah apa namanya dan militernya Mesir gitu ya atas perintahnya Asisi tentunya dan Asisi atas perintahnya Zionis tentunya ya kan? Itu kemudian terjadi banyak demo di negara-negara Arab Pak dari Tunisia, Libya, kemudian Mesir, kemudian Jordan, kemudian Suriah itu dengan slogan yang sama seragam slogannya Pak. Slogannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Asisi adu Allah. Gitu. Seragam semua. Tahu artinya apa? La ilaha illallah kita tahu lah ya, tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Muhammad Rasulullah kita tahu lah, Muhammad utusan Allah. Asisi adu Allah, Asisi musuh Allah. Seragam ya kan? Jadi ini problem kita sekarang, Pak. Bahwa kalau bicara maunya rakyat, rakyat tuh wow, ibaratnya tuh begitu dibuka aja pintunya tuh, wow, berangkat, Pak. Jihad ke sana. Cuma kan kita dibatasi, dihalangi oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang dianggap sebagai punya otoritas. Ya. Yang punya otoritas ini mereka sudah masuk ke dalam perangkat ya narasi-narasinya Zionis. Itu masalahnya. Nah, terus sekarang kita bicara Iran dengan Israel. Ya. Iran ini Syiah dan Syiahnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu artinya apa? Syiah yang terang-terangan mengkafirkan para sahabat yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ali enggak ya? Ali kan keluarga Nabi, ya kan? Jadi mereka ngakunya sebagai pencinta Ahlul Bait, keluarga Nabi dan mereka ya mengkafirkan para sahabat. Dan faham Syiah Rafidah ini kalau ditelusuri secara sejarah munculnya dari siapa? Munculnya dari seorang Yahudi Yaman namanya Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Abdullah bin Saba ini di zaman Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan itu khalifah keberapa? Ketiga ya. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ya kan. Nah, jadi Utsman ini jadi khalifah, muncul nih sosok Abdullah bin Saba ini. Ya, asalnya Yahudi dari Yaman terus masuk Islam. Dan dia tinggal di mana? Dia tinggal di daerah Irak.
Nah, dia menyebarluaskan sebuah hoax ke tengah umat Islam. Apa hoaxnya? Bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum wafat ngasih wasiat khusus kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang isinya adalah, ya Ali, nanti kalau aku meninggal engkau jadi penggantiku. Nah, cilakanya banyak yang percaya, padahal nggak ada riwayat itu, nggak ada riwayat itu. Dan ketika mereka sudah percaya, dia tanamkan racun berikutnya. Apa racun berikutnya? Ingat dulu waktu Nabi wafat, siapa yang jadi penggantinya? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar merampas haknya Ali. Artinya Abu Bakar itu kafir. Nah, gitu. Setelah Abu Bakar wafat, ingat siapa yang menggantikannya? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab kafir. Mestinya diserahkan pada Ali. Itu diserahkan pada Umar. Nah, sekarang Umar sudah wafat, ya kan? Siapa pengganti Umar? Utsman. Nah, kita ke rumahnya Utsman. Kita kepung Utsman. Ya kan? Kita makzulkan dia. Bahkan bukan dimakzulkan, Pak. Yang ngerangsek masuk, dibantai Pak Utsman bin Affan. Nah, jadi ini Rafidah, Pak. Ini faham Rafidah. Syiah Rafidah itu kayak gitu. Dan Iran itu fahamnya Syiah Rafidah. Ya. Maka bagi kita, ketika mendengar antara Iran dan Israel tembak-tembakan, serang-serangan gitu ya, saya sejujurnya sebagai orang Sunni asli, ya kan, yakin saya Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah akidah yang benar ya. Saya itu langsung terbayang, oh Allah sedang mengabulkan doanya orang-orang Betawi yang biasa mereka sampaikan antara azan dan qomat, terutama maghrib. Apa bunyi doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah salawat salammu kepada Nabi Muhammad SAW dan sibukkanlah kaum penzolim dengan kaum penzolim. Dan keluarkanlah kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Begitu juga berikanlah salawat salam engkau kepada para sahabat. Ya. Jadi ini yang sedang kita saksikan ini Pak. Penzolim lawan penzolim. Pendusta lawan pendusta. Israel pendusta udah jelas. Sampai diabadikan sama Al-Quran. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Surat Al-Maidah ayat 13. Yang artinya dikarenakan Bani Israel terus-menerus melanggar janji, jadi mereka ini pendusta, ya kan, punya janji nggak dipenuhi dengan Allah janjinya. Maka kami kutuk mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya. Terus Iran, Syiah Rafidah, itu pendusta dalam hal apa? Dalam hal mereka punya yang namanya takiyah, Pak. Tahu takiyah? Takiyah itu orang Syiah, kalau ditanya kamu Syiah, dia bilang enggak, saya Sunni. Nah, gitu kan? Bohong. Bohong tuh udah sehari-hari mereka, Pak. Nah, jadi kita melihat ini, oke, kita senang dong melihat rudal-rudalnya jatuh gitu ke Tel Aviv. Kita senang Pak, jelas. Tapi mohon maaf Pak, kalau kita harus kemudian menganggap bahwa wah Iran keren nih apa gitu ya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Tidak berarti kita senang lalu kemudian kita harus terus mengabaikan bahwa dia itu Syiah, dia Rafidhah. Ya. Malah sampai ada yang menganalisis bahwa boleh jadi sekarang ini Iran seperti itu. Bahkan kan baru-baru ini salah seorang petinggi Iran tuh sampai mengeluarkan pernyataan. Keren Pak, pernyataan apa pernyataannya? Mari kita bangun sebuah Islamic Army. Wah, tentara Islam ya kan. Jadi dia ingin tampil sebagai pemimpin dari umat Islam sedunia. Keren Pak ajakannya, tapi sebenarnya dia mau apa? Dia mau ngikutin genderang permainannya Israel. Supaya apa? Supaya nanti muncul nih kekuatan Islam yang sebenarnya, yang benar-benar memang mujahidin gitu kan, tapi belum matang. Untuk apa? Untuk dipatahkan, dihancurkan. Nanti bukan Iran yang dihancurin sama Israel, tapi yang dihancurin tuh kekuatan Islam yang memang masih belum matang tapi benar gitu. Ya. Jelas ya, Pak? Jadi kita nih harus melihat dunia ini sekarang ini dengan selalu ingat bahwa ini urusannya bukan urusan yang mudah gitu loh. Nggak gampang. Rakyatnya gimana mau bergerak? Ya. Sebenarnya kan kemarin Global March to Gaza itu bergerak dari Tunisia, melewati Aljazair, melewati Libya. Itu kan sebenarnya sebuah ungkapan. Kita udah capek nungguin penguasa-penguasa ini bergerak. Udahlah kita bergerak aja rakyat. Tapi kan mentok. Mentok kan? Mentoknya dengan penguasa lagi. Dan penguasa Arab, Mesir. Begitu. Jadi begitu Pak. Jadi kita mesti bersabar sampai Allah Ta'ala nanti benar-benar menunjukkan kepada kita jalan jihad yang semestinya.
Dan saya yakin itu nggak lama lagi, Pak. Insya Allah nggak lama lagi. Karena apa? Karena dunia saja sekarang sudah berbeda cara pandangnya terhadap problematika Israel-Palestina ini. Ya sudah banyak sekali orang sekarang yang meninggalkan Israel. Yang padahal tadinya pembela Israel. Termasuk yang sering saya promosikan untuk disaksikan adalah analis militer orang Amerika namanya Scott Ritter. Tolong Bapak lihat di YouTube ya. SCOTTRITTER, Scott Ritter. Dia seorang mantan tentara Amerika yang pernah tugas ke Irak, pernah ke Afghanistan. Sekarang kerjanya menjadi analis perang-perang yang terjadi di dunia. Saya baru-baru aja kemarin ini lihat video dia. Itu langsung dia mengatakan Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Dia udah muak dengan Israel. Padahal selama ini dia pembela Israel gitu loh Pak. Ya. Dan ini harus kita pandang sebagai bentuk kemenangan gitu loh. Ya, apalagi kalau kemenangan itu sampai ke titik rakyat Barat itu akhirnya karena ngelihat kesabaran warga Gaza memeluk Islam, akhirnya jadi memeluk Islam. Itu kemenangan, Pak. Jadi itulah yang saya katakan, kita harus memiliki kemampuan membaca situasi tidak hanya terbatas pada yang kelihatan aja. Tapi kepada yang tidak kelihatan pun kita catat itu sebagai sesuatu yang sifatnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya dengar di TV itu mulai sekarang katanya di Amerika itu udah umat muslim udah tambah banyak dan bertambah terus. Terus peperangan di Palestina juga udah mulai kelihatan banyak yang membantu Palestina. Israel malah tambah terpojok sekarang. Mungkin udah hampir menang ya, Palestina udah mau merdeka itu Pak Ustadz. Orang Sunda ya Bu? Ya, saya Sunda Jawa. Oh ya. Tapi lama di Bandung. Oh pantes. Lahir di Bandung jadi udah kayak Sunda. Mohon. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, kalau kita para dai itu bukan mengistilahkan sebentar lagi Palestina menang Bu, bukan. Justru kita sangat bersangka baik kepada Allah, bukan sekedar Palestina menang Bu, tetapi kita umat Islam ini akan kembali berjaya. Dengan ibu kotanya Baitul Maqdis, dengan ibu kotanya tempat keberadaan Masjidil Aqsa. Ya. Dan itu juga yang merupakan kalimat yang diucapkan oleh salah seorang petinggi mujahidin di Palestina. Dia bilang, wahai dunia, sabarlah. Tidak lama lagi insya Allah mujahidin Palestina akan membebaskan Baitul Maqdis ya, sebagai ibu kota. Tapi bukan ibu kota Palestina, tapi ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan Islam yang memang dalam nubuah Nabi diterangkan nanti kekhalifahan di akhir zaman itu ibu kotanya adanya di Baitul Maqdis. Memang itu sudah termasuk nubuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar Bu, ini semua adalah rangkaian ya perjalanan proses di mana Allah Ta'ala akan memenangkan umat Islam, bukan saja Palestina. Ya, jadi jangan salah ya, kita bukan cuma sekedar ingin Palestina merdeka, tapi kita ingin umat Islam ini merdeka. Ya, karena pada hakikatnya keterjajahan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu menjadi sebab keterjajahan umat Islam. Tapi merdekanya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis itu menjadi tanda merdekanya umat Islam. Sepanjang sejarah umat Islam dari zaman Nabi dulu, Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa ini sudah dijajah 3 kali. 2 kali dijajah, 2 kali sudah dimerdekakan. Nah yang ketiga kali sekarang ini belum dimerdekakan. Tapi mudah-mudahan gak lama lagi merdeka. Begitu. Waktu yang pertama kapan itu? Di zaman Nabi hidup. Di zaman Nabi hidup, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sedang dijajah sama Romawi. Ya, pemerintahan kerajaan Romawi. Dan Nabi menjelang wafatnya sudah menyiapkan pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi Nabi keburu wafat. Sehingga pasukan itu belum sempat diberangkatkan.
Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar meneruskan rencana itu. Sampai sempat diprotes sama Umar. Ya Khalifah Abu Bakar, Nabi baru saja wafat dan bermunculan kaum murtadin, nggak mau bayar zakat. Ya, urusan kita banyak nih di ibu kota ini. Apa iya ini kita masih tetap harus ngirim pasukan ke wilayah Syam untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Kata Abu Bakar, ya Umar, apa yang menjadi amanah kegiatannya Nabi itu menjadi kegiatanku, menjadi programku, begitu. Tapi sampai Abu Bakar wafat belum bebas Masjidil Aqsa. Barulah ketika Khalifah Umar menggantikan Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar Allah Ta'ala izinkan Masjidil Aqsa bebas, merdeka. Ya. Dan sejak saat itu di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis itu, kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani hidup berdampingan dengan damai. Semua bisa ibadah dengan leluasa. Waktu Romawi menguasainya, itu kaum Yahudi teraniaya. Gitu. Umat Islam memang belum sampai ke sana, tapi kaum Yahudi teraniaya. Nah, setelah sekian ratus tahun sejak Umar membebaskan Masjidil Aqsa, terjadi lagi penjajahan Masjidil Aqsa pada tahun 1109. Datang pasukan Salibi Nasrani dari Eropa, ya, menduduki Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bahkan terjadi pembantaian besar-besar di dalam Masjidil Aqsa, sampai ada catatan sejarah, ya, seorang tentara salib itu dengan bangganya menceritakan bagaimana tentara-tentara salib itu, ya, itu berjalan di dalam Masjidil Aqsa sambil darah itu sampai selutut. Darahnya siapa? Darahnya umat Islam yang dibantai. Ya, mengerikan sekali. Nah, tapi alhamdulillah 88 tahun berikutnya muncul pasukan Islam yang dipimpin oleh sosok yang sangat berwibawa, namanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, membebaskan Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya setelah penjajahan kedua, ya. Nah, terus selama ratusan tahun, ya, Masjidil Aqsa damai lagi. Ya, umat Islam, Nasrani, Yahudi bisa hidup berdampingan, bisa ibadah leluasa. Yang musliminnya di Masjidil Aqsa, yang Nasraninya di gereja skulptura, gereja yang paling sakral bagi mereka, yang Yahudinya di tembok ratapan. Tapi terus datang penjajahan ketiga. Mulai kapan? Mulai awal abad 20 ini. Yaitu datangnya Yahudi-Yahudi yang asal-muasalnya ngakunya ngungsi dari Eropa, lari dari Hitler, gitu kan? Nelongso mereka, berkapal-kapal, berdesak-desakan, ya, badannya kurus kerontang gitu ya. Menggelar apa namanya? Spanduk. Tulisannya apa? The Germans have destroyed our homes and families. Don't you destroy our hopes. Jerman sudah menghancurkan keluarga-keluarga kami, rumah-rumah kami. Hai bangsa Palestina, jangan hancurkan harapan kami. Oh, nelongso kali. Ya. Diapakan sama orang Palestina? Ya disambut. Karena orang Palestina kan mayoritas Muslim. Muslim kan tahu hadis Nabi yang mengatakan barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hormatilah tamunya. Ini bukan sekedar tamu, ini pengungsi, orang kesusahan. Masa nggak disambut? Jadi terimalah. Silakan, ya kan. Tanahnya luas nih, Palestina ini. Kalian boleh tinggal di sini. Ternyata yang datang bukan sekapal dua kapal, berkapal-kapal. Makin lama makin banyak mereka dan sudah punya rencana jahat. Ketika jumlah mereka sudah cukup banyak tahun 1947, tiba-tiba mereka diam-diam mempersenjatai diri. Di rumah-rumah mereka senjata berdatangan dari mana? Dari Inggris. Ya. Karena Inggris tadinya yang menjajah Palestina. Nah, dan Inggris sama pimpinan Zionis internasional sudah bikin perjanjian bahwa nanti kita akan serah terimakan di Palestina pada kalian. Yang penting kalian coba usir-usirin dulu tuh orang Palestina. Nah, pada tanggal yang disepakati, tiba-tiba senjata itu mereka arahkan moncongnya ke rakyat Palestina. Diusir dari rumah mereka, bahkan diusir dari negeri mereka. Ya, sampai 750.000 rakyat Palestina terpaksa pindah ke Jordan, ke Suriah, ke Lebanon, ke Mesir, ya, ke negara-negara tetangga. Dan itu dikenal sebagai Nakba. Nakba itu artinya the great catastrophe, bencana besar. Ya, bencana besar penganiayaan rakyat Palestina. Dan sebagian mereka bahkan, ya, dipaksa keluar dari rumah, nggak mau, ya kan, akhirnya dipaksa berdiri berjajar, dibantai, ditembaki. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini penjajahan yang ketiga, dan penjajahan yang ketiga ini belum selesai. Ya. Kalau saya bilang kita alhamdulillah dapat rezeki untuk ikut berjuang membebaskan penjajahan yang ketiga ini. Nah, insya Allah Bu, nggak lama lagi Bu. Ya, karena dunia sekarang jadi sadar kan, sejak perang yang sekian ratus hari ini, akhirnya dunia sekarang sadar
bahwa memang Israel ini apartheid. Israel ini adalah satu bangsa rasis, negara rasis, ya, negara haram gitu kan. Makanya kalau saya ditanya tentang two state solution, solusi dua negara, jawaban saya sederhana. Coba ibu-ibu ingat dulu zaman kakek nenek kita yang mengalami penjajahan Belanda, ada nggak mereka pernah punya gagasan, udahlah daripada ribut terus sama Belanda, kita bagi aja Indonesia jadi dua, sebagian untuk Belanda, sebagian untuk Indonesia. Ada nggak pikiran gitu Bu dulu? Ada nggak pikiran gitu? Nggak ada kan? Belanda tuh penjajah, penjajah mesti diapain? Diusir. Makanya aneh kalau ada orang ngaku sebagai orang Indonesia jadi pemimpin lagi di Indonesia, terus bilang asalkan Palestina merdeka kita jalin hubungan diplomatik dengan Israel. Nauzubillah. Ya kan? Kok bisa dodol begitu pikirannya? Gitu. Dan dia setuju dengan two state solution. Emang dia lupa kakek nenek dia jangan-jangan bukan bagian dari apa namanya yang dijajah, jangan-jangan bagian dari Londo Ireng, gitu, ya kan? Sehingga setuju juga kali gitu ya kalau dulu Belanda dikasih sebagian Indonesia. Nah jadi begitu ya kita melihat permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini. Alhamdulillah sebenarnya perkembangannya dahsyat sekali. Dunia ini sedang cepat berubah ya insya Allah taala. Ya. Baik cukup. Cukup selesai? Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Dengan demikian kita akhiri majelis kita dengan harapan mudah-mudahan yang sedikit kita pelajari hari ini bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Untuk itu mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi